Piala FA 20 perlawanan. Kemudian biar ni pada kita berjaya dan dapat mengurangkan in this kind of situations, in this moment, anything that komposisi pemain dari ASEAN All-Stars kemungkinan bakal berubah lagi. Baru-baru ini, FAM mengumumkan tidak akan mengizinkan duo bek Dominic Tan dan gelandang Sergio Aguero masuk dalam skuad ASEAN All-Stars. Namun, tak lama setelah itu, FAM mengirimkan 5 nama lain sebagai alternatif pelatih Kim Sang-sik. Hal ini menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Vietnam. 5 pemain yang diajukan FAM antara lain Ahmad Kuzaimi dari Selangor FC, Declan Lambert dari Kuala Lumpur City FC, Adib Abdul Raouf dari Penang FC, Azam Asmi Murad dari Terengganu FC, sedangkan 1 pemain sisanya masih dirahasiakan. Ahmad Kuzaimi adalah seorang bek saat ini berusia 31 tahun, yang telah memainkan 12 pertandingan untuk tim nasional Malaysia. Namun pemain ini belum dipanggil selama 3 tahun terakhir, sehingga ia dianggap sebagai faktor misteri untuk tim ASEAN All-Stars. Sementara itu, Azam Asmi Murad adalah bek kanan berusia 24 tahun yang telah bermain 13 kali untuk tim nasional tetapi belum dipanggil selama 2 tahun terakhir. 2 nama yang tersisa adalah bek Declan Lambert dan Adib Abdul Raouf yang keduanya telah bermain 5 kali untuk tim nasional Malaysia. Banyak yang menilai ASEAN All-Stars memang tidak cukup berkualitas untuk menghadapi raksasa seperti Manchester United. Meski diperkuat pemain Indonesia, kualitas keseluruhan tim dinilai jauh dari kata siap. Sebanyak 17 pemain yang berasal dari 9 negara anggota ASEAN telah dipanggil untuk memperkuat tim. 2 diantaranya dari Indonesia. Pasukan Merah Putih diminta oleh AFF dan Kim Sang-sik, pelatih tim ASEAN All-Stars, untuk mengirimkan 2 pemain bertahan, Asnawi Mangku Alam Bahar dan Muhammad Ferrari, untuk bergabung ke tim. Sementara 15 nama lain dibagi oleh 8 negara lainnya, minus Singapura dan Filipina yang belum mengonfirmasi nama pemain mereka yang dipanggil oleh AFF. Meskipun tim ASEAN All-Stars ini nantinya bakal berisikan para pemain terbaik dari negara-negara AFF, termasuk 2 diantaranya dari Indonesia, namun tim ini berpotensi untuk kekurangan kualitas saat menghadapi Manchester United. Disebut begitu karena memberikan embel-embel pemain terbaik, padahal sejatinya bukan pemain yang benar-benar terbaik di negaranya. Dan juga minimnya pengalaman pemain-pemain ASEAN All-Stars ini dalam menghadapi tim kelas dunia yang memiliki gaya permainan khas Eropa. Seperti diketahui, pemain terbaik yang berasal dari Indonesia sendiri, yakni Asnawi Mangku Alam Bahar dan Muhammad Ferrari, tentunya bukanlah pemain utama di timnas Indonesia pada posisi tersebut. Dan bisa saja hal tersebut terjadi di tim-tim lain. Terlebih lagi, jika kita membicarakan persepak bolaan Asia Tenggara saat ini, tentunya kita tak akan bisa melepaskannya dari para pemain yang kini bertarung bersama timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Selain itu, ASEAN All-Stars bisa menjadi kurang kualitas karena mereka selama ini bermain dengan gaya yang sangat berbeda dengan sang calon lawan, Manchester United. Akibatnya, laga ASEAN All-Stars versus Manchester United yang seharusnya menjadi catatan megah malah dianggap tidak menarik. Meskipun telah digaungkan jauh-jauh hari, namun ternyata penerimaan khalayak sepak bola di Asia Tenggara terkait dengan laga antara Manchester United melawan tim ASEAN All-Stars tak seperti yang diharapkan. Selain tak terlalu menyedot atensi pecinta sepak bola regional, laga yang digagas oleh induk sepak bola Asia Tenggara tersebut juga tak mendapatkan sambutan positif dari negara-negara anggotanya. Bahkan, tanpa bermaksud untuk merendahkan mutu pertandingan hiburan kali ini, laga antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United ini dapat dikatakan tak terlalu menarik, terutama bagi para pendukung timnas Indonesia. Terdapat alasan yang membuat laga eksibisi antara tim Iblis Merah melawan ASEAN All-Stars ini terkesan biasa-biasa saja dan tak terlalu menarik bagi para pendukung skuad Garuda. Penasaran? Inilah 3 alasannya. Alasan pertama, sekarang ini kualitas dari tim Setan Merah tak terlalu menarik. Berbeda dengan era Sir Alex Ferguson dulu, memang sangat layak untuk dinantikan kedatangannya. Namun untuk saat ini tentu saja sudah berbeda jauh. Jangankan bersaing di level benua,
Manchester United versi saat ini bahkan harus terseok ketika mengarungi Liga Premier Inggris yang mereka kuasai 1 dekade lampau. Bahkan jika kita mengacu tabel di laman PremierLeague.com, hingga pekan ke-33, Manchester United saat ini masih berada di posisi ke-14 klasemen. Alasan kedua, diakui ataupun tidak, untuk saat ini para fans timnas Indonesia sudah terbiasa untuk menyaksikan para pemain kesayangannya bertarung melawan tim-tim elit benua Eropa yang selevel dengan Manchester United. Alasan ketiga, jadwal laga MU melawan ASEAN All-Stars berdekatan dengan lanjutan laga timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ronde ketiga melawan Cina dan Jepang yang berselang hanya 1 pekan kemudian. Jika supporter Indonesia diminta untuk memilih antara laga ASEAN All-Star versus Manchester United atau menonton laga timnas Indonesia, bisa dipastikan mereka akan memilih opsi kedua. Semakin lama, laga ini makin kehilangan daya tariknya. Ditambah situasi makin buruk karena Malaysia yang bakal menjadi tuan rumah sedang terkenal akibat fans yang suka ricuh. Kerusuhan supporter mewarnai pertandingan grup A Piala AFF 2024 antara Thailand versus Malaysia di Raja Mangala Stadium tahun lalu. Dari kejadian tersebut, sekitar 30 orang supporter Malaysia terpaksa tidak bisa keluar stadion karena telah ditunggu oleh supporter Thailand di luar. Akhirnya, Ultras Malaya dihimbau oleh pihak kepolisian tetap berada di sekitar lorong stadion, sembari menunggu para supporter tuan rumah meninggalkan lokasi. Keributan tersebut kemudian mendapat kecaman dari Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh. Hannah mendesak para supporter yang datang ke stadion dengan tujuan berbuat onar untuk mengubah sikap. Hannah mengaku mengkhawatirkan kejadian tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi supporter lain, khususnya bagi supporter yang tengah hadir bersama keluarga untuk menyaksikan laga menarik. Melihat situasi yang semakin kacau ini, sontak pelatih asal Spanyol yakni Carlos Pena menegaskan bahwa pemain lebih baik fokus di klub. Ia memberikan reaksi yang tidak terduga terkait pemanggilan bek timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, untuk bergabung dengan ASEAN All-Stars menghadapi Manchester United di Malaysia. Menurutnya, lebih penting bermain di liga daripada laga persahabatan. Sejatinya, BRI Liga 1 telah selesai sebelum ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Pertandingan terakhir Persija digelar pada 24 Mei 2025 kontra Malut United. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya. Selain Ferrari, satu pemain Indonesia juga dipanggil ASEAN All-Stars untuk melawan Manchester United, yaitu bek Port FC Asnawi Mangku Alam.